Selamat pagi pemuda. Suaranya belum suara pemuda ini. Sekali lagi, selamat pagi pemuda. Apa kabar? Oh kan giliran nanya kabar, turun lagi ya suaranya. Apa kabar? Waduh, ada satu jawaban berbeda tadi kayaknya. Ini kalau ditanya apa kabar doang kayaknya nggak jelas gitu ya, apa gitu, kurang gitu ya, kan. Kita mungkin tanya apa ya, satu hal yang menarik kali ya dalam seminggu gitu ya. Oke, boleh. Nah, kita mulai dari FJ dulu. Gimana FJ? Selama seminggu ini kan tadi kan ditanya kabar baik gitu kan. FJ kabar baik gak? Baik. Baik. Apa yang menarik, apa yang baik minggu ini? Minggu ini ya, mungkin ini sih kayaknya di Rabu kemarin aku baru pertama kali nyoblos. Oh gitu ya? Jadi kayak belum pernah kan sebelumnya, jadi itu hal yang menarik buat aku minggu ini. Jadi FJ pertama kali? Nyoblos. Pemilu. Udah bersih belum? Masih ada dikit lah, tapi udah bersihin kok. Oke, thank you FJ. Aku nanya siapa ya? Gak usah, gak apa-apa lah. Koyos. Pas banget dia baru datang. Koyos, gimana kabar minggu ini Koyos? Alhamdulillah itu bisa baik, bisa enggak nih. Oh baik. Apa Koyos yang menarik minggu ini? Hah? Oh ya, gemoy-gemoy menarik ya. Oke, paham. Sip, paham. Oke, thank you Koyos. FJ mungkin mau pilih dari sisi kanan? Siapa ya? Mungkin Ko Alvin kali ya. Udah tahu lah ya, udah tahu lah ya. Siapa? Coba dong Kak Alvin, apa hal yang menarik di minggu ini? Boleh diceritain. Oh itu, halo Vincent. Hai Vincent. Selamat pagi. Oh itu menarik ya Vin? Kenapa? Bisa berenang gitu ya? Udah kangen gitu ya? Oke, ya thank you teman-teman, thank you juga FJ. Ya teman-teman, setelah seminggu gitu ya, kita udah beraktivitas, terus kemarin ada pemilu, terus ada ngerayain Valentine juga, mungkin Sabtu kemarin ada Imlekan juga gitu ya, sibuk banget mungkin. Kembali kita di ruangan itu gitu, ruangan ini gitu ya, kita berkumpul membawa hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan lagi. Kita kembali ke ruangan ini untuk sama-sama beribadah. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Mari sebelum memulai ibadah, kita minta pertolongan Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran, supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa sama-sama sungguh-sungguh beribadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari dengan berdiri, kita mau angkat dan padukan suara kita di hadapan Tuhan. Raja kita, hai Kristen, nyanyilah.
Mari kita melangsungkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara. Dan besertai saudara juga. Nas pembuka kita pada hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru padamu. Teman-teman, kita percaya Tuhan sudah mengampuni umat manusia sebagai juru selamat kita. Ia sudah memberi teladan dan melalui rahmat-Nya sudah menebus dosa-dosa kita. Mari, untuk meresponi kasih setianya, kita nyanyikan Tuhan mau memberi. Teman-teman, coba kita sama-sama mengingat kembali dalam 1 minggu ke belakang aja, nggak usah lama-lama, 1 minggu terakhir aja. Berapa kali teman-teman dengar kata maaf atau kata sorry dalam seminggu ini? Oke, biar gampang ini ya. Yang dengarnya dalam seminggu ini kata maaf atau sorry 5 kali boleh angkat tangan. Oke, ada beberapa ya. Yang dengarnya 10 kali. Ini dikira-kira aja guys, gak usah persis sama, gak apa-apa kok. Dikira-kira aja. Oke, di atas 20 kali. Oke, lebih banyak yang sekitar 10 kalian ya gitu ya. Oke teman-teman, ya terima kasih untuk responnya gitu. Harusnya kata maaf atau kata sorry itu bukan kata yang jarang kita dengar. Ada yang bilang maaf itu salah satu dari 4 kata sakti. Maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Jadi maaf itu ada di salah satunya. Dan namanya kata maaf gitu ya, atau kata sorry gitu, pasti identik dengan yang namanya kesalahan. Entah kecil, entah besar. Misalkan kita lagi, misalkan antri busway gitu kan, gak sengaja ketabrak orang gitu kan, sorry ya. Atau misalkan lagi di rumah gitu, gak sengaja
nyandung orang atau apa, maaf ya. Harusnya ini bukan kata yang jarang gitu kita dengar. Harusnya sering. Harusnya setelah ada maaf, harusnya setelah ada kesalahan, ada kata maaf. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Jawabannya enggak. Harusnya maaf itu diikuti dengan yang namanya bentuk pengampunan atau mengampuni. Kembali lagi teman-teman, besar atau kecil kesalahannya, harus ada yang namanya pengampunan. Mungkin ketika ada orang yang melakukan kesalahan sama kita bisa terima ucapan maafnya. Sorry ya nggak apa-apa. Maaf ya gue nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengampuni orang tersebut? Apakah kita sungguh-sungguh memaafkan? Atau ternyata dalam hati kita masih gondok, kita masih sebel, kita masih kesel. Jadi kata maaf itu ya udah maknanya nggak ada gitu. Maaf ya udah, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi nggak sesungguhnya memaafkan. Teman-teman mungkin ini pertanyaan simpel, tapi maknanya dan realitanya mungkin nggak mudah. Maka dari itu, yuk teman-teman kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Kita mau merenungkan sambil menaikkan pujian Forgive Me Lord. Kita mohon ampun sama Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk mengubah hati kita. Misalkan kita masih belum bisa berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin orang lakukan kepada kita. Forgive me Lord. Spirit, oh God, forgive me, Lord, me again, come and live within my heart forevermore. Forgive me, Lord, me again, renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again, come and live within my heart forevermore. Oh, Holy Spirit, change my heart. Renew your spirit within me. My sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami minta ampun ketika seringkali kami tidak menganggap serius dan tidak memaknai apa itu mengampuni. Besar atau kecil pun kesalahan yang orang lakukan kepada kita, mungkin maafnya kita terima begitu aja. Tapi mungkin juga tidak sering kita tidak sungguh-sungguh mengampuni orang tersebut. Ya Tuhan, ampuni kami. Bentuk hati kami ya Tuhan. Ajarilah kami arti mengampuni sesungguhnya seperti yang Kau inginkan. Untuklah hati kami, pimpinlah diri kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepada Kamu kami berserah. Amin.
Teman-teman mari kita nyanyikan refresh sekali lagi. Oh Holy Spirit, change my heart. Holy Spirit, change my heart. Renew your spirit within me. My spirit, Jesus, change my life. Change my Forgive me, Lord, it's me again. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai. Teman-teman, sungguh ajaib anugerah dan kasih Tuhan Yesus. Ialah Sang Maha Pengampun. Sebagai ucapan syukur kita kepadanya, kita mau terus berpegang teguh pada Dia, meneladani setiap pengampunannya, karena Dia hidup dalamku. Ajaib benar anugerah Tuhan Yesus, Sang Penebus yang membebaskanku. Sumber surga, sumber kebenaran, sumber kasih dan damai yang kekal. Hanya kepada Yesus
Dan mari kita berdoa. Kami datang dengan mensyukuri kasih Tuhan, mensyukuri kebesaran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan kebesaran Tuhan yang nyata dalam hidup kami lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan kami juga mengucap syukur atas karya pengampunan Tuhan yang boleh kami hidupi hari lepas hari. Saat ini kami datang memohon tuntunan Tuhan di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan berkuasalah ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan untuk memaknai pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, agar firman Tuhan saja yang dinyatakan bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Begini firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Hosana. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Baik. Yang lain bagaimana teman-teman? Baik ya, puji Tuhan. Semoga sungguh-sungguh baik. Apa ada yang tidak merasa baik-baik saja hari ini? Ya, jawab saja baik-baik saja ya, nggak apa-apa. Baik, perkenalkan saya Penatua Theo dari GKI Muara Karang. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman pemuda semua. Salam dari pemuda GKI Muara Karang buat teman-teman pemuda GKI Samanhudi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ampunilah mereka. Sebelumnya teman-teman bawa handphone, bawa gadget? Bawa ya, boleh. Oke, kita... Oh, nggak bisa. Oke, baiklah. Kalau gitu, karena medianya tidak bisa ditampilkan, kita diskusi secara langsung saja ya teman-teman ya. Kita mau berdiskusi sama-sama tentang pengampunan. Tadi di awal liturgos kita bicara soal pengampunan. Siapa yang di sini sering mendengar kata maaf, minta maaf, mohon ampun gitu ya. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sering sekali kita dengar dan wajar. Sebab kita rentan sekali dengan yang namanya berbuat salah, harus diakui. Nah teman-teman, aku boleh dapat mic yang bisa mobile ya? Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita mau berdiskusi sama-sama. Harusnya ada medianya, tetapi mohon maaf tidak bisa ditampilkan. Kita mau belajar sama-sama tentang mengampuni. Teman-teman, tetapi kita mau belajar dari sudut pandang yang sebaliknya dulu. Tentang mendendam, membalas dendam. Akrab dengan istilah ini? Oh tentu saja gitu ya, akrab dengan balas dendam. Teman-teman, menurut kita, secara jujur, jawab ya. Boleh nggak sih kita balas dendam? Tidak, tapi orang suka melakukannya. Nah ini terjadi. Secara iman Kristen, di dalam iman saya kepada Kristus, saya tolak balas dendam. Tetapi, apakah itu yang kita lakukan? Seringkali ketika ada orang yang melakukannya, kita cenderung diam, ya nggak? Kita cenderung ya oke, kalau tahu alasannya kenapa dia balas dendam, oke bisa diterima. Gitu ya. Ada yang mau berpendapat, satu orang mungkin yang setuju bahwa orang tuh boleh balas dendam. Saya mendengar tadi ada yang ngomong, boleh. Tetapi saya berharap ada keberanian bagi kita untuk mengungkapkan, saya nggak mau nunjuk lah, nggak apa-apa.
Ada yang mau, ini kita nggak salah-salahan, kita mau belajar kan teman-teman semua pemuda, kita kritis menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita. Ada yang mau berpendapat? Atau pada titik mana balas dendam itu wajar kita lakukan? Ya, boleh. Sambil berdiri supaya agak serak. nggak apa-apa. Tadi apalagi tadi. Sorry. Oke, kalau menurut saya balas dendam itu di titik wajar itu biasanya kita udah nggak tahu mau ngapain kadang-kadang. Orang kadang melakukan tindakan dosa, apalagi balas dendam yang salah satunya tadi yang balas dendam yang Bapak bilang itu, ketika orang tidak tahu, mungkin kayak udah nggak tahu mau apa lagi gitu, ya, kayak gitu menurut saya. Berarti ada batas tertentu gitu ya, sampai ketika kita udah ngerasa ini orang mau ditolong seperti apa, lalu dia masih mengulangi kesalahan yang sama, menyakiti kita, maka kita membalas. Dan itu wajar bagimu ya? Oke, baik. Thank you. Terima kasih kejujuran. Tepuk tangan dulu buat teman kita yang berani ini. Mari teman-teman yang tadi berkata boleh, silakan. Ada berpendapat saja. Sampai pada titik mana kita merasa pengampunan itu, balas dendam itu wajar. Sampai kapok. Sampai kapok ya. Oke. Tunggu sebentar, sampai kapok ini maksudnya gimana? Ya, boleh ya Ci ya. Sampai kapok. Balas dendam itu wajar sampai kapok. Maksudnya gimana? Oke. Karena ia terus berulang-ulang dan kita kapok mengampuni gitu ya, kita balas. Ibaratnya kalau kata orang, boleh nggak sih ini konotasinya ini ya dalam konteks pembahasan. Kalau kita sering dipukul, boleh nggak sih sekali aja kita balas pukul gitu. Saya menemukan senyum-senyum yang yes. Langsung terkait semua memori-memori pengalaman masa lalu ya. Oke, semua orang yang menyakiti kita pengen sekali kita lawan. Lalu sekarang pertanyaannya dibalik. Mengapa balas dendam itu menurut teman-teman tidak boleh? Dan harusnya ini jadi dasar kita untuk mengatakan ya apapun yang terjadi saya nggak akan balas dendam misalnya. Apa dasarnya? Ya? Karena kita akan jadi sama seperti orang yang melukai. Oke, jadi kita nggak akan membalas dendam karena kita nggak mau sama seperti dirinya. Oke, poin yang baik. Ada lagi? Apa dasar kita untuk mengatakan saya nggak akan balas dendam? Buang energi. Oke, ini baik nih, baik. Buang energi gitu ya. Tadi saya nggak mau sama kayak orang lain, ini buang energi. Karena kan repot ya, kita harus susun rencana gitu ya. Kalau rencananya gagal, rencana lainnya apa gitu ya. Ya itu penting. Itu bikin kita lelah, itu melelahkan. Nah teman-teman supaya lebih real, saya ingin kita berdiskusi. Mungkin di sini ya 2-3 orang boleh lah ya. Sekarang supaya pengampunan itu menjadi suatu hal yang emang harus serius kita gumuli. Saya mau kita berdiskusi dan teman-teman dalam diskusi ini tempatkanlah diri kita sebagai seorang pendeta. Jadi suatu kali ada seorang muda perempuan, dia datang kepada teman-teman semua sebagai seorang pendeta konteksnya ya. Setelah ini langsung kita diskusi berdua-dua, bertiga, silakan. Lalu teman perempuan ini berkata, Bapak atau Ibu, saya sakit hati. Pacar saya, dia selingkuh. Ini sudah berkali-kali saya alami. Saya muak. Saya mau balas. Saya mau selingkuhi balik. Jangan ketawa teman-teman cowok. Menurut Bapak atau menurut Ibu gimana? Jawablah secara jujur. Sekaligus mengandaikan kalau teman-teman adalah seorang pendeta. Silakan diskusi.
Apa yang mau kita jawab kepada teman perempuan ini? Silakan, kiri kanan boleh. Tanya, kira-kira saya harus menjawab apa? Apakah kita akan menjawab, oke gas, saya bantu gitu ya, atau apa gitu ya? Teman-teman cowok silakan diskusi. Kalau di kiri kanan nggak ada, belakang silakan dilibatkan. Ya, teman-teman. Oke, jangan marah. Apa yang mau kita bilang kepada teman perempuan ini? Ya udah. Oke, sudah ya, dapat ya? Cukup ya? Jangan jadi curhat teman-teman, saya membayangkan kita semua dalam pergumulan masing-masing, emosi yang serupa mungkin dialami karena pengalaman yang hampir mirip, tetapi kita tahan ya. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Boleh ada 3 teman mau berbagi, apa yang mau kita sampaikan? Teman-teman pemuda yang pemberani, apa yang mau kita sampaikan kepada umat Tuhan yang sedang bergumul tadi? Silakan. Ayo. Ayo teman-teman. Mari. Kalau kata lagu tuh ini aku. Utuslah aku, bukan ini aku utuslah dia ya. Jadi tunjuk diri sendiri teman-teman. Silakan. Apa yang akan saya sampaikan? Ini aku utuslah dia. Ayo, nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa. Pede aja, apa yang tadi ditangkap langsung ngomong aja. Duduk, selesai, beres ya. Yuk, silakan. Ya boleh. Nah. Saya cuma, kan bilangnya saya. Iya. Oh gitu ya. Ya. Kan setelannya udah oke banget nih. Aduh, iya. Belum Ci, sorry ya. Jadi dari diskusi kami yang sangat serius tadi Kak, jadi kami menyimpulkan kalau mendapatkan kasus seperti itu lebih baik kami menyarankan si yang datang itu untuk memutuskan pacarnya. Iya, karena masih pacaran, belum menikah gitu. Jadi itu kayaknya lebih baik gitu. Karena itu, nggak dibahas tadi kan kita itu. Oh iya, paham. Ini toxic relationship. Oke, thank you. Ada lagi Kak pertanyaan? Oh udah saya. Lagi, nggak apa-apa. Oh iya. Oke, thank you. Terima kasih. Ada satu teman lagi yang mau berbagi? Sampai ada yang ngomong saya, gitu. Ada baru tuh. Oh iya. Oh oke. Oh, ada satu tim. Ya dia yang nunjuk ya udah boleh. Mau lagi. Oke, sebenarnya sama sih sama saudara Bima ya. Oke, baik. Apalagi ada mana? Oh iya, jadi nggak usahlah balas dendam. Kalau balas dendam juga track recordnya jadi jelek juga kamunya. Menjaga kewibawaan. Iya. Supaya kita jangan jadi salah juga. Iya. Oke. Terima kasih. 2 hal tadi ya. Teman-teman ini pengalamannya tadi contohnya perempuan gitu ya. Tapi dari tadi yang jawab laki-laki. Saya pengen mendengar suara perempuan. Bagaimana? Apakah melekat atau gimana? Ada yang mau berbagi? Apa yang mau kita sampaikan kepada teman yang satu ini? Ya, kelompok sini boleh nggak ya? Nggak apa-apa ya. Silakan berempat.
Aku ya. Apa ya? Tadi sih diskusinya aku doang sih. Ya kalau saya jadi pendetanya mungkin saya kasih saran kayak gini. Kalau menurut kamu selingkuh bisa membuat hati kamu damai sejahtera, silakan lakukan. Tapi saya percaya Tuhan akan kasih hati yang baik ke kamu untuk bisa memutuskan. Gitu, pura-puranya tadi. Yes, ya benar. Kalau membalas dendam itu bisa membawa damai sejahtera, lakukanlah. Menarik tuh. Sip. Satu lagi deh, boleh ya perempuan ya? Nggak apa-apa, silakan. Yang di belakang? Atau yang mana? Satu deh, nggak apa-apa. Boleh? Ada satu kata kunci yang dari tadi teman-teman belum ngomong. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga kan pendapat ya. Kata kunci ini bukan berarti kayak kalau berarti yang lainnya salah dong. Enggak, bukan gitu. Mau? Enggak. Ditolak langsung ya. Ada ya? Silakan teman-teman perempuan. Tadi gini saya lihat, bukan? Oh ya, boleh. Dasar imannya itu jangan udah duduk ya. Harus saling mengasihi karena kan kalau balas dendam itu kayak dibilang damai sejahtera, kalau bisa damai sejahtera itu hanya fake doang, omongan doang. Pada dasarnya itu orang kalau misalnya udah diselingkuhin nggak mungkin. Itu cuman omongannya doang kayak damai sejahtera atau apapun itu kita terima. Itu omongannya doang, itu hanya fake. Tapi hatinya beda. Itu ya. Sip. Jadi intinya apa yang mau kamu sampaikan ke kalau balas dendam? Oh, oke. Jadi ya sebenarnya terimalah itu ya kenyataan itu, tetapi kita harus saling mengasihi. Oke, thank you. Teman-teman, thank you buat responsnya, tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman, satu hal yang mau saya tanyakan sekali lagi sebelum kita sedikit menjauh dari sini. Kenapa di antara kita nggak ada yang ngomong mengampuni? Sesulit itu mengampuni? Ya, damai sejahtera, oke, baik gitu ya. Tapi kalau damai sejahtera yang dari Tuhan itu mendorong kita untuk menyatakan pengampunan, kita mampu nggak? Ini kita dalam posisi kita menasihati orang. Bagaimana kalau kita berada di sisi perempuan tadi, gitu ya, yang begitu tenggelam dalam kesedihan, kemarahan dan seterusnya. Apa yang membuat kita tidak menawarkan ampuni ya dek, gitu ya, ampuni ya nak, karena nggak mungkin lagi kayak gitu suruh ngampuni misalnya. Saya nggak tahu nih teman-teman berpikir seperti itu apa enggak. Orang lagi benci-bencinya, lagi kesal-kesalnya suruh ngampunin, nggak mungkin, omong kosong. Nah teman-teman, ini suatu hal yang real buat saya, karena yang saya tadi ceritakan itu pengalaman terjadi, gitu ya. Dan saya nggak akan spill jawaban pendetanya. Tetapi menarik untuk ketika saya pikir iya ya, dan saya sempat menduga ada nggak ya yang bakal ngomong mengampuni. Saya pikir nggak ada, karena apa? Saya pun kayaknya akan mengatakan ya harus apa, nggak akan saya ngomong ampuni ya, kita doain dia, kita apa, itu di luar dari pikiran kita. Tapi nggak apa-apa, respons kita baik sekali, terima kasih teman-teman. Teman-teman kenapa, boleh next ya, dorongan untuk membalas dendam dalam hal ini. Tadi kita balik lagi konteksnya tentang membalas dendam. Ternyata ketika melihat secara ini ya, secara ilmiah, balas dendam itu adalah dorongan yang naluriah keluar dari diri manusia. Keluar itu belum tentu diekspresikan. Belum tentu ketika kita misalnya kena pukul, kita akan langsung otomatis langsung mukul balik. Karena apa? Naluri, bukan. Tetapi dorongannya itu muncul secara naluriah, gitu ya. Bagaimana kita mengolah dorongan itu lain soal teman-teman sekalian. Tetapi dorongannya itu ada secara natural dalam diri kita sebelumnya. Dan yang menariknya lagi adalah ada sebuah penelitian yang mengatakan, teman-teman bisa dicek di YouTube. Ada data yang menyatakan bahwa ketika kita membalas dendam, ternyata dalam otak kita itu ada hormon yang keluar gitu ya, dan itu memberikan
efeknya ke kita itu adalah perasaan lega. Lega gitu ya, enak gitu ya kalau misalnya udah balas dendam gitu ya. Kalau kita dipukul, berarti kalau kita berhasil mukul balik dan lebih sakit, enak banget gitu ya. Konteksnya, kalau misalnya balas dendam teman-teman diselingkuhin, lalu tanpa teman-teman selingkuhin balik, ngelihat orang itu ternyata menderita karena selingkuhannya, menolaknya, menelantarkannya dan seterusnya, pas kita tahu, enak sekali. Tuhan sungguh baik. Dalam hati kita mungkin gitu ya berkata ya. Enak, rasain. Kalau udah bisa depan mukanya, rasain gitu ya. Ada efek lega. Itu muncul dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Tetapi teman-teman, apakah perasaan lega itu menolong kita? Pertanyaannya. Karena kalau misalnya lega itu baik, ya udah kita balas dendam aja. Tadi seperti itu buatku kata-kata yang sangat baik sekali. Karena itu teguran yang kena banget. Kalau kamu dengan membalas dendam kamu mendapatkan damai sejahtera, lakukan. Pertanyaannya dapat nggak? Gitu kan. Secara penelitian dikatakan lega. Tetapi apakah lega itu yang kita butuhkan? Boleh next? Rupanya membalas dendam itu atau apapun yang kita lakukan dalam rangka membalas dendam itu punya dampak yang serius pada kita baik secara psikis maupun secara sosial. Apa dampaknya? Boleh next? Teman-teman, secara sosial lingkaran kebencian kita tidak akan terputus. Karena apa? Ketika kita berusaha untuk membalas dendam dan kita berhasil membalas dendam. Tadi ya, dorongan naluriah dari orang lain pun juga akan muncul untuk membalas. Dan kalau itu semua kita saling ekspresikan, kita saling balas dendam. Apa yang terjadi? Kita saling melukai. Kita saling melukai. Dikatakan ada rasa lega. Betul, itu melegakan. Yes gitu ya. Kalau ngeliat orang yang kita dendami itu menderita, kita bisa ekspresinya di depan santai aja gitu. Tapi dalam hati tuh kayak pemain bola kalau selebrasi ya, wah, sih gitu dan seterusnya. Rasanya lega banget, tetapi apakah itu pulih artinya? Beda ya. Lega dan pulih itu dua hal yang berbeda rupanya. Memang Tuhan Yesus dikatakan di dalam Injil juga, setiap kita yang letih lesu datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ya benar. Tetapi yang dimaksudkan di sini, ini dua hal yang berbeda. Lega dan pulih itu bukanlah hal yang sama. Kita bisa merasa lega, tetapi belum tentu kita merasa pulih. Kita ngerasa oke, ini balas dendam sukses gitu ya. Tetapi apakah itu membuat kita jadi pulih dari luka kita? Tidak. Nah, sekarang teman-teman kita melihat next teks Alkitab kita. Simple, satu ayat aja. Menarik nih teman-teman pemuda. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus ketika ia disalib. Disalib di atas gitu ya. Dengan tangan yang terluka, kaki yang terluka, gitu ya. Dengan dipermalukan di hadapan banyak orang karena bajunya kemudian diundi sesuai bacaan kita. Lalu ia direndahkan itu dalam artian begini. Jika engkau adalah anak Allah, maka turunlah dari salib itu. Itu dikatakan di dalam teks secara menyeluruh. Ini pengalaman manusiawi yang paling rendah. Karena apa? Ia terluka secara fisik, ia terluka secara psikis juga ya, karena dipermalukan. Gitu. Rasa sakitnya nggak muncul lewat biru-biru kalau dipermalukan di hadapan umum, tapi di sini, di hati dan pikiran. Tetapi ketika mengalami itu, Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman coba kritisi ini. Ini sebenarnya adalah tanda bahwa Yesus betul-betul mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membalas dendam. Kenapa? Karena kalau ditanya, kenapa sih manusia itu balas dendam? Boleh next? Supaya dia sadar Kak, biar dia tahu rasanya gimana. Biar dia ngerti orang yang dilukai, orang yang terluka itu lukanya seperti apa. Tapi Tuhan Yesus menarik nih. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tujuannya sama. Atau ini konteksnya betul-betul yang dapat dibandingkan, tetapi penerapannya berbeda. Yang satu ketika balas dendam katakan, biar dia tahu. Tetapi Tuhan justru katakan, mereka nggak tahu. Ampuni Tuhan. Nah, ini menarik kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan pengampunan yang, waduh, emang sih datang ke dunia ini
Katanya mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Sama manusia seperti kita. Tetapi apakah manusia seperti kita bisa sama mengatakan pengampunan kepada sesama kita dengan seperti itu? Tuhan ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau orang balas dendam apa? Biar dia tahu rasanya gimana. Kebalik bukan? Mari kita melihat lebih dalam tentang ini. Bagaimana melihatnya? Teman-teman mari kita buka Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Satu orang temukan, langsung baca, berdiri dan baca. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Sampai 36. Semuanya? Ya, 27 sampai sampai 36. Oke, saya membaca dari Alkitab terjemahan baru, terjemahan 2, oke? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada dia setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada jikalau kamu membuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman pada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman pada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman kita melihat, kalau teman-teman simak per kalimat tadi, itu pernyataan yang menarik. Kasihilah musuhmu. Musuh dikasihi. Berbuat baik kepada mereka yang membencimu. Orang yang membenci kita, kepadanya Tuhan ingin kita berbuat baik. Mintalah berkat kepada mereka yang mengutukmu. Maksudnya apa? Lawannya berkat? Kutuk ya, kalau dalam ininya saja. Alih-alih mengutuki orang yang mengutuki kita, Tuhan bilang, minta berkat. Ini kan ekstrim ya. Kok orang suruh ngutuk, orang yang biasanya secara manusiawi kita katakan ya kutuk balik lah. Tetapi Tuhan ingin kita minta berkat darinya. Berdoa bagi yang mencacimu. Yang nampar pipi kiri kita, kasih pipi kanannya juga. Ini mau bicara soal apa? Tuhan sedang menunjukkan model kehidupan ketika orang hidup tanpa keinginan untuk berbuat dosa dan tanpa membalas apa yang ia tidak ingin lakukan, alami dalam kehidupannya. Saya dikecewakan. Dorongan dalam diri saya ingin juga balas mengecewakan orang. Tetapi Tuhan katakan, kendalikan diri kita dan justru berbuat baiklah kepada orang yang mengecewakan kita. Semuanya ini menjadi sebuah model bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak terjebak di dalam dosa. Sebab makanya di dalam perbandingan di Alkitab tadi dikatakan, apa bedanya kita dengan orang yang berbuat dosa? Karena orang berbuat dosa juga berbuat baik kepada mereka yang berdosa. Ini kunci yang sangat penting, yang mungkin bisa menjadi dasar kita juga ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, boleh next. Ini mungkin bisa menjadi dasar secara teologis atau iman kita. Mengapa kita mengampuni sesama kita? Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Menyatakan karya pengampunan yang dari Bapa. Karya pengampunan yang untuk siapa? Untuk kita semua. Dan tidak hanya kita semua, tetapi juga dunia ini. Dunia yang diampuni oleh Tuhan. Ketika Tuhan katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Karena sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengerjakan atau sedang berusaha menggenapi karya pengampunan Tuhan Yesus. Tetapi semuanya itu menjadi ketika orang-orang mencaci, memaki, menghina Tuhan Yesus, mereka nggak paham apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Tetapi Tuhan menolak untuk mengatakan, gue ini lagi berusaha untuk menyatakan pengampunan. No. Tapi Tuhan katakan, ampunilah. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa kita mengampuni? Sebab Tuhan Yesus datang menyatakan karya pengampunan buat Anda dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang hidup pada masa kini di dalam anugerah pengampunan Allah. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, sehina apapun dosa kita, mungkin kita punya masa lalu yang kelam, kita hidup di dalam karya pengampunan Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat menyambut karya pengampunan Allah. Hanya karena, kalau kata orang, dosanya terlalu besar, terlalu keji. Saya membayangkan apabila ada begitu banyak orang yang mungkin disisihkan di lingkungan sosial kita karena dia pernah punya masa lalu yang berat. Apa yang Yesus lakukan? Saya yakin Yesus datang menjamahnya dan mengampuninya. Begitupun Tuhan Yesus akan datang kepada orang-orang yang ada di dalam pikiran kita, yang kita nggak suka, yang kita benci, yang pernah melukai kita. Yesus akan datang kepada orang itu dan akan katakan, kamu diampuni. Itu kasih agape yang Yesus nyatakan. Kasih agape ini, kasih apa sih? Kasih Tuhan katanya. Ya emang Tuhan kalau di dalam bahasa Yunani memang menggunakan seringkali terjemahannya agapao gitu ya. Artinya agape. Tetapi kasih agape itu adalah kasih yang dinyatakan demi kebaikan orang lain. That's it. Yesus datang ke dunia menebus dosa kita demi kebaikan kita, demi kebaikan teman-teman, demi kebaikan orang yang teman-teman gak suka, orang yang pernah melukai teman-teman, orang yang teman-teman benci. Tuhan datang mengasihi mereka. Maka panggilan kita, sebagaimana yang tadi diakhiri pada ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sebab Bapa sendiri murah hati. Bapa kita murah hati. Kita anak-anaknya, kita belajar dari Bapa kita. Maka sesulit apapun pengampunan itu teman-teman, kita diajak untuk menggumulinya dan mengusahakannya. Seringkali kita terjebak dalam emosi yang meluap-luap, ya emosi sebenarnya manusiawi. Tetapi itu seringkali membatasi kita untuk melakukan apa yang benar. Karena apa? Karena yang benar itu menyakitkan buat kita. Itu tidak memuaskan kita. Balas dendam memuaskan kita. Tadi katakan ya, melegakan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu semua. Tuhan ingin supaya karya pengampunan yang pernah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu juga dihidupi dan dilakukan oleh kita yang hidup di masa kini. Maka teman-teman, mungkin bagi kita mengampuni itu sulit, tetapi biarlah kita belajar, setidaknya ada beberapa hal yang bisa men-trigger kita untuk mau mengampuni. Next. Kiat-kiat dalam mengampuni. Kenapa kiat-kiat? Kenapa nggak dibilang bagaimana caranya supaya kita dapat mengampuni? Kita dapat mengampuni, pasti. Tapi seringkali kita nggak mau. Seringkali kita, ngapain saya ngampunin dia? Karena hati kita terlalu terbeban. Teman-teman ingat bahwa kita semua adalah manusia yang Tuhan tebus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita, dosa teman-teman kita, dosa mereka yang pernah melakukan hal yang menyakitkan buat kita. Itu semua ditebus di atas kayu salib. Jadi kalau teman-teman bisa mengatakan, aku ditebus oleh Tuhan, maka temanku yang satu itu, ia juga ditebus oleh Tuhan. Maka orang tuaku itu, dia juga ditebus oleh Tuhan. Maka mantanku itu juga ditebus oleh Tuhan. Tapi bagaimana ketika kebencian dalam hati itu melanda kita? Seringkali kan yang namanya emosi kita susah buat ini ya. Karena naluriah, itu keluar. Ekspresinya bisa kita tahan, tetapi emosinya nggak bisa. Kendalikan diri kita dengan hikmat. Jangan reaktif. Disenggol dikit, senggol balik gitu ya. Diketusin dikit, ketus balik dan seterusnya. Atau dilukai, disakiti,
langsung di dalam diri kita langsung otomatis kita akan sakiti balik gitu ya, dan seterusnya. Kendalikan diri kita di dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga, ingat apa yang Yesus akan lakukan. What would Jesus do? Ketika saya disakiti, what would Jesus do? Kalau ketika Yesus ada di posisi saya, apa yang Yesus akan lakukan? Tahu apa yang Yesus katakan? Bacaan kita. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terakhir, mendendam itu gak baik buat kita. Mendendam itu tidak memulihkan kita. Tidak menyembuhkan luka kita. Yang menyembuhkan luka kita bukanlah balas dendam. Sebab balas dendam itu ibaratnya ketika kita terluka, kita melukai juga orang lain, dan kita berharap luka kita sembuh ketika kita melihat orang lain terluka. Konyol kan? Konyol. Tapi itu yang terjadi. Ya, benar. Kita berpikir dengan balas dendam itu akan menyembuhkan luka kita. Enggak. Dokter mana ada nyaranin, dok, luka nih, kamu lukain aja orang lain, terus kamu liatin, nanti sembuh. Enggak. Ya, teman-teman, pembalasan tidak menyembuhkan luka. Pengampunan menyembuhkan luka kita. Jadi kalau teman-teman berpikir, bagaimana saya dapat mengobati perasaan terluka kita, terlukai teman-teman, mulailah mengampuni. Kalau teman-teman sulit mengampuni demi kebaikan orang lain, mulailah mengampuni demi kebaikan kita. Dan demi karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Next. Selamat hidup di dalam karya pengampunan Allah. Selamat menggumuli panggilan Tuhan untuk mengampuni. Tuhan menolong kita. Amin. Keempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur sebab firman Tuhan menegur sekaligus menguatkan kami, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam pengampunan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat memahami arti dari pengampunan-Mu sehingga kami terus didorong untuk bertobat. Dan juga ajarlah kami Tuhan untuk menghidupi pengampunan-Mu, agar kami pun terdorong untuk mengampuni sesama kami. Tidak mudah bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan yang ada. Kehadiran sesama kami, bahkan keadaan kami sendiri seringkali membawa luka. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami hadir sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan karya pengampunan-Mu, yang mendorong orang untuk melihat kebesaran Tuhan melalui pengampunan yang kami nyatakan kepada sesama kami, mereka yang pernah menyakiti dan melukai kami. Biarlah firman-Mu ini melekat dalam kehidupan kami, dan kami hidupi di dalam keseharian. Kami berdoa untuk sesama kami, untuk keluarga kami, untuk setiap kami pada saat ini di dalam keseharian yang Tuhan percayakan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Berkatilah kami semua dengan kesehatan, dengan kebaikan, sehingga kehidupan yang Tuhan percayakan ini boleh kami isi dengan kebenaran di dalam firman Tuhan. Boleh kami isi dengan ungkapan syukur. Boleh kami isi juga dengan setiap perbuatan baik yang Tuhan perkenan. Biarlah Tuhan yang menolong kami di dalam kami bekerja, melayani. Tuhan juga mampukan kami agar kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi penyata berkat Tuhan. Dan kami dimampukan untuk menjalani setiap tanggung jawab dan tugas kami. Kami berdoa untuk persekutuan kami di tempat ini. Untuk gereja Tuhan yang Tuhan berkati hingga saat ini. Secara khusus di dalam rangkaian Prapaskah GKI Samanhudi, Tuhan memberkati segala persiapannya, agar melalui peribadahan dan juga setiap kegiatan yang dirancangkan, umat Tuhan boleh menghayati kesengsaraan dan pengorbanan Kristus bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi politik, kenegaraan, khususnya pasca pemilu, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah negeri kami tetap kondusif, tetap baik, dan boleh menyambut dengan penuh syukur dan sukacita segala hasil yang didapat dari pesta demokrasi kami. Dan Tuhan, ajarlah kami agar kehadiran kami juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kami boleh mendukung kerukunan dan kedamaian, dan kehadiran kami boleh membawa sukacita yang dari Tuhan bagi sesama kami. Kami berdoa secara khusus untuk dunia ini, di tengah berbagai pergumulan yang ada, bencana sosial dan juga bencana alam. Kami mengingat secara khusus peperangan yang terjadi antara Israel dan Hamas. Begitupun juga kami mengingat Ukraina dan Rusia. Kami mengingat setiap orang yang menjadi korban, warga Palestina, dan juga di Ukraina. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, dan biarlah hikmat Tuhan boleh menguasai para pemimpin negara, agar mereka boleh mengupayakan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang berada di dalam upaya untuk menghadirkan perdamaian. Biarlah karya mereka sungguh-sungguh menyatakan karya perdamaian dari Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa juga untuk teman kami, Hani, yang merayakan pertambahan usia pada tanggal 16 yang lalu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Biarlah pertambahan usia ini menjadi pengingat bagaimana Tuhan menyertai dan menopang kehidupannya. Dan kehidupan di masa depan, segala hal yang menjadi pergumulan dan harapan, semuanya boleh dijalani dan disambut di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR. Haru gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kampus kecapi, mari memuji Allahku. Karya besar yang agung benar adalah berhadap umatnya. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan dan pelayan gerejamu, serta bagi pelabaran gerejamu di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami pun dapat mempersembahkan hati dan hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, jadi Tuhan sudah menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kita, mau dosa kita banyak ataupun bagaimanapun juga, kita akan tetap diampuni oleh Dia. Maka dari itu, giliran kita untuk meneladani setiap kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama memiliki hati yang mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika aku telah dihakimi,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan untuk bersaat teduh. Oke teman-teman, jadi ibadah kita pada hari ini udah selesai. Dan tapi kalau kalian coba deh lihat kiri kanan kalian, apakah ada teman-teman yang baru, ada wajah-wajah yang baru gitu. Oke, mungkin aku langsung kenalin aja kali ya. Boleh J, boleh. Biar langsung pada kenalan gitu ya. Oke, mungkin yang pertama aku mau panggil Agnes. Mungkin boleh berdiri di tempat. Nah oke, jadi teman-teman semuanya mungkin boleh setelah ibadah diajak ngobrol ke Agnes karena dia baru datang hari ini gitu ke pemuda. Selamat datang Agnes. Selamat datang Agnes. Oke. Dan gak cuma Agnes, hari ini tuh ada beberapa orang lagi yang baru datang hari ini. Mungkin aku panggil juga ke Konova, boleh berdiri di bangkunya. Mana? Ya. Koko. Maaf ya. Boleh direvisi dulu panggilannya aja. Oke, hai, aku panggil Ci kali ya. Hai Cinova. Halo. Mungkin yang lain juga nanti boleh kenalan dulu juga ya ke Cinova. Oke, selamat datang. Selamat datang. Ada lagi nggak, C? Oke, ada satu lagi kok. Siapa tuh? Oke, namanya yang terakhir ada Ko Yosua Ian. Mungkin boleh berdiri. Oke, hai Ko. Halo Ko, Selamat datang selamat di bergabung Pemuda. Komisi Pemuda. Oke. Oke, jadi segitu aja yang hari ini baru datang. Jadi jangan lupa ajak ngobrol ya. Ajak setelah ngobrol, ini. di invite ke grup Jarkom Pemuda ya, Iya, jangan lupa. boleh juga. Nanti left out. Oke. Oke. Oke, teman-teman, ini juga ada pengumuman untuk kebaktian pemuda minggu depan. Seperti yang tadi kita tahu ya, kita sudah masuk ke dalam rangkaian Prapaskah pertama. Jadi minggu depan itu sudah masuk ke Prapaskah kedua. Dengan tema 7 perkataan salib bersamaku di Firdaus. Nah untuk next slide, ya berikut untuk nama-nama pelayannya akan dilayani oleh Pendeta Grace Bustami. Pasti udah nggak asing lah ya dengan nama ini. Lalu penatuannya ada Penatua Riki Sutanto, liturgosnya ada Ci Sisil yang beli di belakang baju putih. Terus singernya ada Stefani dan Kevin, pemusiknya Nicola Simon, multimedia Trimalian, Sauna Koyogi, publikasi Ci Egi, dan asyara Ci Gracia dan Manda. Oke, next. Nah, berterima kasih juga untuk pelayan kita hari ini. Pelayan firman ada Kak Theo dari GKI Muara Karang. Terima kasih Kak Theo untuk pelayanannya. Oke, untuk penatuannya ada Bu Parwi juga. Terima kasih untuk pelayanannya. Liturgosnya ada aku, Benedik, dan yang pertama kali jadi PL di Pemuda, Felicia Jocelyn. Terima kasih FJ pelayanannya. Singernya ada Korendi dan Valeri, pemusiknya Ci Yunike, multimedianya Kovito, soundnya Kosandi, publikasi Ci Egi, Ci Egi lagi ya, dan asyarnya Cimeli dan Nicholas. Oke, next.
Oke, kita simak dulu video yang sebentar ya. Aku expect ada joget-jogetnya ya, nggak ada ya ternyata ya. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan, Komisi Pemuda mengadakan home turnamen dengan tema Sportivity, Praise, bukan tema ya, tagline-nya ya, Sportivity, Praise and Fun. Jadi di sini ada 3 cabang lomba tuh ya, ada pingpong, ada badminton, sama ada basket. Nah ini ada biaya kontribusi ya teman-teman, jadi dia biaya kontribusi per orang per cabang. Jadi misalkan badminton gitu kan yang double gitu kan, berarti ya kontribusinya 30 kali 2 gitu. Nah nanti untuk lebih lanjut mungkin bisa tanya ke pengurus Cireni ya, mana tadi kayak Cireni ada deh. Oh iya itu Cireni, boleh Cireni berdiri. Nanti bisa nanya ke Cireni juga. Dan untuk yang misalkan kok pengen ikut dong yang apa misalkan yang badminton yang double tuh, tapi aku nggak ada temennya nih, tenang nanti panitia akan bantu cariin gitu. Jadi kalau mainnya double ya akan dicariin partner gitu, nggak akan sendiri. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan, kurang lebih gambarannya seperti ini. Itu ada tanggal-tanggalnya dari tanggal 3 Maret sampai closingnya di tanggal 24 Maret. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Oke, ini untuk pembinaan ya, mungkin boleh dari Cimeli ya. Oke, selamat siang teman-teman. Minggu depan tanggal Sabtu ya, Sabtu depan tanggal 24 Februari. Boleh dicatat dulu, kita mau ada Lighthouse Project lagi nih teman-teman. Judulnya agak panjang ya, Mindful Living, Unlocking Your Mental and Physical Happiness Through a Wellness Lifestyle. Jadi kita mau ngomongin apa sih? Kalau biasanya kita ngomongin kesehatan itu pasti kita pisah tuh yang namanya kesehatan fisik dan mental ya. Tapi ini kita mau lihat apa sih kaitannya sebenarnya lifestyle hidup kita, pola hidup kita yang biasanya seperti ini gitu secara fisik itu ngaruh nggak sih ke mental kita, dan ini pembicaranya juga tidak main-main ya teman-teman, dari Sobat Peduli kita udah pro banget ya, jadi jangan lupa hadir di acara minggu depan di ruangan ini ya. Jadi ntar kalau mau nanya-nanya juga boleh nanya ke PIC-nya ya. Oke, boleh next. Oh oke. Bentar, sebelum ini mungkin teman-teman boleh buka di grup Jarkom, itu ada link untuk, kalau kemarin ini kita baru voting presiden, legislatif dan lain-lainnya, kita mau voting juga untuk pemuda gitu ya. Jadi untuk tema, ini kan bulan Februari ya, untuk tema yang bulan Maret nih, kita mau ngadain lagi Lighthouse Project, tapi akan dibuka untuk teman-teman milih nih mau tema yang mana nih ya. Jadi boleh dibuka grup Jarkom, nanti kalau yang belum ada di Jarkom kita invite lagi, terus bisa dipilih mau topik mana nih yang mau dibahas nanti bulan Maret kita ya. Jadi jangan lupa karena satu suara itu berarti. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Cimeli ya, itu untuk Lighthouse Project teman-teman ya. Jadi yang mau join bisa ya langsung hubungi Cimeli aja, atau nanti jangan lupa cek juga yang di Jarkom. Oke, kita ada satu pengumuman lagi, boleh next slide. Ya, jadi ini ada video untuk masa raya Paskah teman-teman. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine I
Oke teman-teman, berikut tadi itu adalah video untuk rangkaian masa raya Paskah kita. Tadi ada beberapa kegiatan dan juga ada tanggal-tanggalnya, jadi mungkin boleh dicatat ya teman-teman. Masih ada lagi, boleh di next. Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama, berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga, bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain seperti memberi makanan, pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di Diari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Samanhudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Ya teman-teman, jadi dalam menghayati masa rangkaian Paskah kita, GKI Samanhudi mengundang kita semua untuk melakukan aksi 3B tadi ya, berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Dan untuk lebih lanjutnya tadi, bisa teman-teman cek lebih detailnya di aplikasi GKI Samanhudi. Oke, untuk satu pengumuman lagi. Berikut itu pengumuman untuk Diari Paskah ya teman-teman, untuk membantu teman-teman bisa menjalankan aksi 3B tadi untuk selama masa rangkaian Paskah. Oke teman-teman, sekian pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Oh teman-teman, untuk di bagian setelah keluar di sebelah kanan itu ada snack, jadi silakan kalau ada yang mau ambil, feel free untuk diambil snack ya teman-teman. Selamat hari Minggu.